Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan aku Mega Aulia dengan NIM 06101282429069. Jadi di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan uji one way ANOVA dengan menggunakan SPSS. Yang pertama itu, kita harus mengetahui bagaimana konsep dasar dari uji one way ANOVA. Jadi di sini ada tiga konsep dasar dalam pengujian one way ANOVA. Yang pertama itu istilah lain dari uji one way ANOVA atau analysis of variance itu adalah uji ANOVA satu faktor. Jadi kalau ada yang bilang untuk mencari uji ANOVA satu faktor berarti itu mengarah pada uji one way ANOVA. Yang kedua itu, uji one way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Artinya, variabel faktornya itu tuh dia lebih dari satu atau dua kelompok. Tapi kalau semisal dia hanya satu kelompok data saja, itu artinya kita menggunakan independent sample t-test. Tapi kalau semisal variabel faktornya itu lebih dari satu atau dua kelompok, itu kita menggunakan uji one way ANOVA. Selanjutnya itu, yang ketiga, persyaratan penggunaan uji one way ANOVA. Yang pertama, itu sampel berasal dari kelompok yang independen atau kelompok data yang tidak saling berhubungan. Contohnya saja di sini ada contoh dari merek Samsung, Oppo, Vivo, dan juga Lenovo. Yang mana keempat merek HP ini tuh dia tidak saling berhubungan. Nah, yang kedua itu variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorikal, di mana non-metrik yang dimaksud di sini itu datanya itu bukan data angka. Berarti bisa contohnya saja tuh misal ya, contohnya ini ada merek Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo. Ini kan bukan data angka kan. Nah, kalau semisal dia data angka tuh misal kayak gaji, itu bisa gaji 30.000 per bulan. Itu kan datanya data angka. Terus data masing-masing kelompoknya itu berdistribusi normal. Nah, berarti kalau semisal kita ingin menguji one way ANOVA, berarti data masing-masing kelompoknya itu dia harus berdistribusi normal. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut terkait bagaimana data itu dikatakan distribusi normal. Selanjutnya itu yang keempat itu varian antar kelompoknya itu harus homogen atau harus sama. Selanjutnya ini ada contoh soal atau contoh kasus terkait bagaimana uji one way ANOVA ini digunakan. Seorang peneliti ingin membandingkan nih penjualan handphone dengan merek Samsung, Oppo, Vivo, dan juga Lenovo, di mana para pembeli handphone di toko ini hanya dihadapkan pada 4 merek tersebut. Kemudian akan diteliti nih. Yang pertama, berapakah rata-rata penjualan keempat handphone tersebut? Lalu, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat handphone tersebut? Dan ketiga itu, rata-rata penjualan handphone mana yang sama atau berbeda penjualannya. Nah, nanti kita akan menguji kasus ini dengan menggunakan SPSS pada uji ANOVA. Ini sudah saya buatkan untuk per data kelompoknya itu ada penjualan selama 10 minggu. Lalu di sini ada merek dari handphonenya yakni Samsung, Oppo, Vivo, dan juga Lenovo beserta berapa penjualan per minggunya. Ini selama 10 minggu. Nanti untuk mempermudahkan kita dalam output data di dalam SPSS, jadi teman-teman bisa langsung membuat seperti ini ya. Jadi untuk mempermudahkan nanti kita dalam menginput datanya, kita buat per data itu kita kode, yang mana di sini sudah ada untuk kode kategori mereknya, yang mana untuk satu itu adalah penjualan Samsung. Lalu yang kedua ini adalah penjualan untuk Oppo nomor 2, lalu
Kode 3 ini untuk penjualan Vivo, dan kode 4 ini untuk penjualan Lenovo. Jadi ada 40 data. Nanti bisa dibuat seperti ini untuk mempermudahkan kita dalam mengoutput data di SPSS-nya. Baik, selanjutnya itu ada langkah-langkah dalam uji one way ANOVA. Jadi di sini bagaimana cara menguji MANOVA menggunakan SPSS. Yang pertama itu tentunya kita harus melakukan uji normalitas dengan menggunakan Shapiro Wheel, di mana ada dasar dalam pengambilan keputusan uji normalitas yang mana jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal. Tapi jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 maka data dikatakan tidak berdistribusi normal. Nanti akan lebih mudahnya nanti kita akan melihat pada data output SPSS yang kita peroleh nanti bagaimana kita melihat signifikansi pada uji normalitas. Yang selanjutnya itu adalah melakukan uji homogenitas dan juga melakukan uji one way ANOVA, di mana uji homogenitas dan uji one way ANOVA ini bisa kita lakukan secara bersama-sama. Selanjutnya kita masuk dulu ke SPSS. Nah, dalam SPSS kita ke variable view. Nah, pada variable view ini kita beri dulu untuk nama variabelnya di sini. Kita tulis, misal kita beri X. Lalu di sini kita beri label untuk datanya itu kita beri label merek. Lalu pada bagian merek ini, pada bagian value-nya, ini kita klik, teman-teman bisa klik titik 3 pada bagian value-nya itu, nanti akan keluar kolom seperti ini atau value labels. Nanti di bagian value ini kita akan menuliskan kode merek dari merek HP yang sudah kita buat tadi. Nah, yang pertama itu tadi kode 1 untuk Samsung, lalu kita add. Nah, seperti ini. Lalu kita tulis juga untuk value 2-nya itu adalah Oppo. Kita add. Lalu value 3 adalah Vivo. Kita add. Dan yang keempat adalah Lenovo. Lalu kita add. Nah, ketika sudah semuanya kita masukkan, kita klik OK. Nah, sudah. Lalu untuk desimal di sini, kita bisa nolkan saja. Tapi untuk data yang lain ini tidak usah kita rubah, kita biarkan saja. Lalu selanjutnya itu kita tulis datanya tuh Y ya. Terus kita tulis label di sini yaitu adalah penjualan. Jualan. Dah, terus desimalnya di sini kita nolkan juga, tapi untuk data yang lain itu kita biarkan saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke data view. Jadi di sini sudah ada kan variabel X dan juga variabel Y, di mana variabel X ini dia menunjukkan merek dan variabel Y ini dia menunjukkan penjualan. Selanjutnya kita output data di dalam Excel tadi yang sudah kita buat. Nah, data ini itu datanya kita copy bagian merek dan juga penjualan. Datanya kita copy, lalu kita salin pada SPSS-nya. Nah, sudah seperti ini. Kita lihat apakah datanya sudah lengkap. Sudah ya, ada 40 data. Nah, uji yang pertama kita lakukan yang mana sesuai dengan langkah uji one way ANOVA, yakni kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Untuk melakukan uji normalitas, itu klik Analyze, lalu Descriptive Statistic. Sesudah itu kita klik Explore. Nah, nanti akan muncul tabel Explore pada SPSS-nya. Nah, tabel Explore seperti ini. Untuk merek, kita masukkan ke faktor.
bagian factor list. Lalu untuk penjualan kita masukkan ke dependent list. Lalu kita klik option, bukan option, sorry, kita klik plot, kita klik normality plot with test. Jadi tadi sesudah kita masukkan datanya, kita klik plot ya. Ingat, klik plot, kita klik bagian normality plot with test, lalu klik continue. Udah itu klik OK. Nah, nanti datanya itu akan keluar. Nah, ini itu ada deskriptifnya terkait rata-rata, median, lalu standar defisiensi. Tapi itu kita abaikan ya data ini. Case progression summary sama deskriptifnya kita abaikan, kita lihat ke test of normality. Nah, di sini kita akan melihat tes normalitasnya sesuai dengan ini. Nah, kita fokus pada nilai signifikansi pada Shapiro-Wilk. Nah, di sini pada nilai signifikansi Shapiro-Wilk. Di sini nilai signifikansinya itu 0,678 yang artinya pada penjualan merek Samsung di sini nilai signifikansinya sebesar 0,678 yang artinya nilai signifikansi tersebut dia lebih dari 0,05 yang artinya data dari penjualan Samsung itu berdistribusi normal. Lalu untuk merek Oppo kita lihat nilai signifikansinya itu sebesar 0,372 yang artinya nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05 yang maknanya bahwasanya untuk data penjualan merek Oppo dia itu berdistribusi secara normal. Lalu untuk penjualan handphone merek Vivo, kita lihat nilai signifikansinya itu sebesar 0,613, ya artinya nilai ini lebih besar dari 0,05. Artinya data untuk merek penjualan Vivo itu berdistri normal juga. Nah, yang terakhir kita lihat pada merek penjualan handphone Lenovo yang mana nilai signifikansinya itu sebesar 0,950. Artinya bahwasanya untuk merek penjualan Lenovo ini dia datanya berdistribusi secara normal. Jadi kita bisa lihat bahwa semua merek handphonenya ini dia datanya berdistribusi secara normal. Oke, selanjutnya setelah kita lihat bahwasannya datanya itu memang berdistribusi secara normal, maka langkah selanjutnya itu adalah uji homogenitas dan juga uji one way ANOVA. Tadi sudah saya bilang bahwasannya uji homogenitas dan juga uji one way ANOVA ini bisa dilakukan secara bersama-sama pada SPSS-nya. Pertama, kita kembali ke output SPSS-nya tadi di sini. Nah, untuk uji homogenitas dan juga uji one way ANOVA, itu caranya kita klik analyze ke comparements ya, lalu ke one way ANOVA. Nah, nanti akan muncul tabel one way ANOVA seperti ini. Nah, pada bagian merek, pada merek ini kita masukkan ke dalam faktor list, ke bagian faktor ya. Lalu untuk penjualan kita masukkan ke dependent list. Lalu kita klik post hoc. Lalu kita klik Turkey. Lalu kita klik continue. Selanjutnya kita klik option. Kita klik descriptive dan juga homogeneity of variant test. Ini untuk uji homogenitas ya. Kita klik continue, setelah itu kita klik OK. Nah, ini datanya tadi. Nah, ini ada deskriptifnya, ada test of homogeneity varies, ada ANOVA, ada post hoc testnya. Oke. Sekarang kita interpretasi
data dari output SPSS yang sudah kita peroleh. Nah, sini interpretasi output uji one-way ANOVA. Nah, yang pertama itu kita melihat perbedaan rata-rata penjualan keempat merek handphone, yakni berdasarkan output SPSS pada bagian deskriptif. Nah, pada bagian deskriptif, bagian ini kita dapat lihat perbedaan rata-rata penjualan dari keempat merek handphone dengan rinciannya sebagai berikut. Nah, kita lihatnya tuh pada bagian mains atau rata-rata. Yang mana rata-rata penjualan untuk handphone Samsung itu sebesar 45,30. Lalu untuk rata-rata penjualan handphone Oppo itu sebesar 41,10. Lalu rata-rata penjualan untuk HP Vivo itu sebesar 39,00. Lalu untuk handphone Lenovo itu rata-rata penjualannya itu sebesar 35,70 dengan total rata-ratanya itu 40,28. Dengan demikian, secara deskriptif itu dapat kita simpulkan bahwasannya rata-rata penjualan tertinggi itu adalah pada handphone merek Samsung, yakni sebesar 45,30. Jadi, dari keempat merek ini, penjualan yang paling tinggi itu ada pada merek HP Samsung. Selanjutnya, kita menguji kesamaan varian atau kita lihat uji homogenitasnya. Jadi berdasarkan pada output SPSS-nya, kita lihat pada bagian test of homogeneity of variance. Nah, pada bagian ini, kita fokuskan pada nilai signifikansinya. Nah, ini. Oh, ini nilai uji one-way ANOVA. Nah, ini. Test of homogeneity of variance. Kita fokus pada nilai signifikansinya. Nah, ini. Diperoleh nilai signifikansinya itu sebesar 0,078 itu untuk merek semuanya ya. Untuk rata-rata semuanya itu sebesar 0,074. Nah, karena nilai signifikansinya itu 0,074 ini, dan itu dia lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwasanya varian keempat kelompok penjualan merek HP tersebut, yakni Samsung, Oppo, Vivo, dan juga Lenovo itu, yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau datanya tuh homogen. Sehingga dapat diasumsikan bahwasanya homogenitas pada uji one-way ANOVA itu sudah terpenuhi. Nah, tadi kan pada langkah uji one-way ANOVA ketika datanya sudah normal, terus uji homogenitasnya itu sudah terpenuhi, maka kita bisa melihat pada output dari uji one-way ANOVA-nya. Itu pada bagian ini. Menguji apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda, yakni pada uji ANOVA-nya. Pada bagian ini. Nah, kita fokus pada nilai signifikansinya ya. Nih. Dasar pengambilan keputusan untuk analisis uji ANOVA itu jika nilai signifikansi, ya ini ada yang salah, nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05 maka rata-ratanya itu sama. Tapi jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 maka ada perbedaan rata-rata. Jadi rata-ratanya itu berbeda. Jadi berdasarkan output uji ANOVA ini pada bagian signifikansi bahwa diketahui nilai signifikansi di sini sebesar 0,009 yang artinya dia itu kurang ya.
kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan merek handphone tersebut tuh berbeda secara signifikan. Jadi, untuk penjualan merek HP Samsung, untuk HP Oppo, Vivo, dan juga Lenovo itu tuh rata-rata penjualannya itu tuh berbeda antara merek satu dengan juga merek yang lain. Nah, teman, selanjutnya kita akan membaca data di mana bagian ini mencari kelompok mana saja yang rata-rata penjualannya itu sama atau tidak sama melalui tes post hoc. Nah, kita akan membaca data di mana kalau kelompok penjualannya itu rata-rata sama dan tidak sama itu melalui post hoc test ini pada bagian multiplate comparison. Nah, kita baca terlebih dahulu keterangannya di sini. Pengujian untuk 2KHSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut tuh signifikan dengan jumlah analisis varian. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata penjualan handphone Samsung dan juga Oppo, Samsung dan juga Vivo, Samsung dan juga Lenovo. Tapi di sini kita akan sebagai contoh saja, saya akan menjelaskan pada bagian Samsung dan juga Oppo. Angka perbedaan rata-rata untuk penjualan merek handphone tersebut adalah 4,200. Jadi teman-teman bisa fokus pada bagian perbedaan rata-rata di main difference. Nah, pada bagian ini 4,200 di Samsung dan juga Oppo. Di mana angka 4,200 ini diperoleh dari nilai rata-rata pada output deskriptif. Untuk penjualan Samsungnya itu 4,45,30, yang mana itu dikurangi dengan nilai rata-rata penjualan Oppo sebesar 41,10. Nah, pada output deskriptif saya perlihatkan pada bagian ini. Nah, pada bagian rata-rata di min ini 4,45,30 ini dikurang dengan 41,10, maka didapatkan nilainya itu sebesar 4,200. Nah, sementara itu perbedaan rata-rata penjualannya itu berkisar antara 3, ini 3,00 atau 3,06 ini lower boundnya sampai dengan 11,46 U per bond pada tingkat kepercayaan 95%. Maksud tingkat kepercayaan 90% ini adalah tingkat kepercayaan untuk statistik ya. Untuk 5%-nya itu lagi adalah tingkat kesalahannya, yakni pada sekitar 0,05 itu tingkat kesalahannya sebesar 5%. Jadi ini 95% itu adalah tingkat kepercayaannya pada statistik. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan per bulan kedua merek handphone tersebut, maka kita harus melihat apakah salah signifikasi hasil output SPSS-nya ini nilainya itu lebih besar dari 0,5 atau lebih kecil dari 0,05. Nah, jadi berdasarkan output hasil multiplate comparison ini didapatkan bahwa nilai signifikasinya itu pada bagian ini. Nah, ya ini pada merek Samsung dan Oppo itu sebesar 0,415, yang artinya dia itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwasanya untuk penjualan handphone Samsung dan Oppo adalah sama. Kenapa dikatakan sama? Kita lihat di sini. Nah, untuk pengambilan data dan analisis dari ANOVA itu kan jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 maka rata-ratanya kita anggap sama. Nah, ini lebih besar nih dari 0,05, maka rata-ratanya sama. Sehingga perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptifnya antara kedua merek handphone, yakni Samsung dan juga Lenovo itu tidaklah signifikan. Seperti itu ya. Untuk
yang lainnya seperti Samsung dan Vivo itu teman-teman bisa lihat di sini nilai signifikasinya itu sebesar 0,109, artinya itu lebih besar dari 0,05, artinya penjualannya itu tuh tetap penjualnya itu tuh sama. Terus untuk Samsung dan juga Lenovo itu nilai signifikasinya sebesar 0,006, artinya nilainya itu kan lebih kecil dari 0,05 kan. 0, 0,0 ya benar, dia lebih kecil dari 0,05, artinya bahwasanya untuk penjualan merek Samsung dan juga Lenovo itu dia berbeda rata-rata penjualannya itu. Untuk sisanya mungkin bisa teman-teman interpretasi sendiri. Kalau untuk Oppo dan Samsung bagaimana, untuk Vivo dan Samsung bagaimana, untuk Lenovo dan Samsung itu bagaimana. Dilihat dari nilai signifikasinya sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan pada uji ANOVA-nya. Nah, selanjutnya itu kita akan melihat kesamaan rata-rata penjualan dari keempat merek handphone. Jadi untuk melihat kesamaan rata-ratanya kita akan menggunakan output Tusky HSD. Nah, ini pada bagian ini. Nah, pada bagian penjualan di Tusky HSD ini itu kita lihat pada subset 1 ini terdapat data penjualan untuk Oppo, Oppo, Vivo. Artinya rata-rata penjualan ketiga merek tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Nah, di sini Samsung tidak ada nilainya ya. Dan kata lain bahwasanya rata-rata penjualan antara Lenovo, Vivo, dan juga Oppo itu adalah sama. Nah, pada subset yang kedua, yang ini, kita lihat bahwasanya di sini untuk data penjualan Vivo, Oppo, dan juga Samsung itu rata-rata penjualan antara ketiga merek handphone ini tuh tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dan kata lain, rata-rata penjualan untuk Vivo, Oppo, dan juga Samsung itu adalah sama. Tuh. Jadi untuk pembuatan kesimpulan dalam uji one way ANOVA ini adalah dalam riset eksperimen ini hanya rata-rata penjualan Samsung dan juga Lenovo saja yang berbeda. Artinya untuk sisanya seperti Vivo, Oppo itu tuh dia sama. Yang berbeda hanya si Samsung dan juga Lenovo saja. Sedangkan untuk rata-rata penjualan handphone merek lainnya itu tuh sama. Nah, sama itu artinya si Vivo dan juga si Oppo tadi. Dengan demikian bahwasanya variabel merek hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone, yakni adalah merek si Samsung dan juga Oppo. Jadi perbedaan rata-ratanya itu hanya pada si merek Samsung dan juga si Lenovo. Seperti itu. Bisa dipahami ya, teman-teman? Nah, jadi berdasarkan data yang sudah kita peroleh di sini kita bisa, nah, sudah terjawab semua kan? Jadinya pertanyaan-pertanyaannya ada pada kasus contoh kasus pada uji one way ANOVA. Di sini berapakah rata-rata penjual keempat handphone tersebut? Tadi sudah terjawab berapa rata-ratanya. Lalu apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat handphone tersebut? Tadi sudah didapatkan perbedaan rata-ratanya dari keempat handphone tersebut tadi berapa. Terus rata-rata penjualan handphone mana saja yang sama atau berbeda penjualannya tadi juga sudah diperoleh bahwasanya rata-rata yang sama itu antara apa saja, merek handphone apa saja, dan yang berbeda itu tuh apa saja. Tadi sudah diperoleh juga. Nah, jadi seperti itu ya untuk bagaimana cara kita menguji one way ANOVA dengan menggunakan SPSS dan juga bagaimana kita menginterpretasi atau membaca data yang ada di SPSS. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Teman-teman bisa mencoba untuk melakukan uji one way ANOVA ini bisa dilakukan di rumah secara mandiri. Bagaimana teman-teman melakukan uji one way ANOVA ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait bagaimana cara menguji one way ANOVA dengan menggunakan SPSS. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang teman-teman semua. Bye-bye.